salah satu alasan penting yang teman-teman rekan para profesional eksekutif pahami adalah karena storytelling adalah alat bujuk yang paling ampuh. Ya, orang ketika dikasih fakta, orang dikasih data, otak rasional kita masih bisa, bener nggak ya? Atau kayaknya nggak bener tuh. Tetapi ketika orang dikasih cerita, kita nggak bisa nolak. Kan nggak ada salahnya, namanya juga cerita. Mau dipercaya boleh, nggak dipercaya ya nggak apa-apa gitu. Ya misalnya contoh, salah satu storytelling adalah tadi, bisa dari sudut pandang sales. Sales itu ketika misalnya bercerita tentang testimoni. Smart Business. Halo Smart Listeners, kembali hadir program podcast Smart Business untuk menemani aktivitas Anda dimanapun Anda berada dan apapun situasi dan kondisi Anda. Bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Tasya. Kalau kita ngomongin EQ ini bisa banget ya dihubungkan dengan bisnis kan? Yes, banget. Ya. Dan punya andil yang luar biasa juga ke dalam dunia bisnis ya Pak Antoni. Betul. Karena menggerakkan manusia. Ya. Di hari ini kita ngomongin soal pebisnis harus bisa jadi storyteller Pak Antoni. Betul. Kenapa di saat-saat ini, di momen-momen ini storytelling tuh menjadi sebuah hal yang diidam-idamkan oleh masyarakat, terutama kalau misalnya kita ngomong seputar bisnis? Ya, jawabannya gampang. Karena orang udah bosan dengan data. Oke. Statistik. Dan biasanya kalau kita bicara mengenai data, statistik itu garing biasanya. Dry banget. Tapi ketika kita bercerita, itu kayaknya seru. Karena kalau kita bicara tentang cerita itu bukan cuman masuk ke pikiran, tapi juga hati enak mendengarkan. Makanya itu sebabnya sekarang ini, belakangan ini, storytelling itu menjadi sesuatu, ibaratnya gini, bukan lagi sesuatu yang biasanya kalau konotasinya storytelling itu kan anak-anak, dongeng gitu kan. Nah ternyata di bisnis pun kita perlu di storytelling. Perlu untuk storytelling. Apa yang terjadi Pak Antoni ketika bisnis itu menyelipkan hal-hal storyteller ini dari pebisnisnya? Biasanya yang harus mahir seperti ini kan sales ya. Betul. Orang-orang yang betul. approach person to person kan. Bahkan sebenarnya sekarang ini bukan lagi cuma orang sales. Oh ya? Bahkan sebagai seorang leader pun ada beberapa tulisan-tulisan yang judulnya lead by story. Ya, jadi intinya gini, salah satu alasan penting yang teman-teman rekan para profesional eksekutif pahami adalah karena storytelling adalah alat bujuk yang paling ampuh. Ya, orang ketika dikasih fakta, orang dikasih data, otak rasional kita masih bisa, bener nggak ya? Atau kayaknya nggak bener tuh. Tetapi ketika orang dikasih cerita, kita nggak bisa nolak. Kan nggak ada salahnya, namanya juga cerita. Mau dipercaya boleh, nggak dipercaya ya nggak apa-apa gitu. Ya misalnya contoh, salah satu storytelling adalah tadi, bisa dari sudut pandang sales. Sales itu ketika misalnya bercerita tentang testimoni. Oh iya Pak, ada Pak yang seperti Bapak, seperti Ibu pada waktu ketika mau membeli itu kejadian beberapa waktu lalu Pak. Kejadian begini Pak. Jadi pada waktu itu ketika saya cerita tentang produk kita, Bapak itu juga keberatan, kan mirip seperti yang Bapak alami. Nah waktu itu kemudian kejadiannya seperti ini, terus hal seperti ini, tahu-tahu ternyata apa yang terjadi adalah itu menjadi sesuatu yang berguna. Kan namanya juga cerita, jadi nggak bisa diprotes ini benar atau ini salah. Tapi akhirnya kemudian itu menjadi salah satu alat bujuk yang paling ampuh. Jadi alat persuasi. Yang kedua adalah, kalau kita bicara tentang storytelling, itu masuknya itu bukan ke kesadaran, tapi masuknya ke bawah sadar. Sehingga kadang-kadang itu bisa jauh lebih powerful, kadang-kadang jauh lebih diingat daripada fakta-fakta atau informasi. Saya tuh sering kali ngalami begini. Ketika misalnya, kalau saya ngajar di seminar, workshop, kadang-kadang informasi yang kita sampaikan, pengetahuan yang kita sampaikan itu dilupakan. Tapi ketika dijabat tangan lagi, ketemu 5-10 tahun yang akan datang, saya tidak akan pernah lupa ketika Bapak bercerita masa kecilnya Bapak. Dulu waktu kecil Bapak ditendang oleh pamannya, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang membekas, akhirnya kemudian bisa balas dendam positif. Saya ingat cerita. Bayangkan yang diingat adalah cerita saya, bukan informasi yang saya sampaikan kepada itu. Jadi ini mengingatkan ke kita buat teman-teman para eksekutif, para profesional, berlatihlah kemampuan Anda untuk bercerita. Kan itu yang diingat. Misalnya contoh lagi, kalau kita ingat
KFC. Yes. Yang diingat adalah bagaimana perjuangan Colonel Sanders. Ketika usia sudah 70 tahunan harus membesarkan Kentucky Fried Chicken, dan cerita ini jadi legenda kan. Jadi orang jadi film lagi persis. Dan akhirnya orang jadi ingat tentang kisahnya. KFC itu melekat dan itu menjadi sebuah brand yang luar biasa. Makanya sekarang ini sebuah tren di mana para eksekutif leader diajari bagaimana caranya untuk bercerita. Baik, Ya. cerita seperti apa Pak Antoni yang bisa digunakan oleh para pebisnis? Haruskah yang bikin berlinang-linang air mata gitu kan? Sedih banget ya Mbak Tasya ya gitu. Atau cerita-cerita yang bisa membangkitkan semangat dan senang-senang aja. Ya. Yang melekat itu akan seperti apa? Ya, jadi gini. Intinya sebenarnya kalau ditanya bagaimana mengemas cerita, cerita yang paling bagus sebenarnya Mbak Tasya adalah cerita yang kita sebut sebagai I story. Oke. Apa itu I story? I story adalah cerita dari pengalaman kita. Ya, namanya juga pengalaman dari kita biasanya lebih berkesan. Karena kan kita sendiri yang ngalami. Yes. Kita tahu situasinya, kita tahu kondisi seperti apa, jadi kita ngalami. Misalnya contoh, ketika seorang eksekutif bertemu dengan para karyawan-karyawan baru. Dan di depan mereka daripada kalian kalau bekerja harus begini-begini, itu kan informasi. Tapi ketika dia bercerita, teman-teman rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya mau cerita sharing bagaimana ketika pertama kali saya masuk di tempat kerja ini. Saya juga masih bingung, saya masih kroco, tapi pada waktu itu tekad saya adalah seperti ini yang saya lakukan pada waktu ketika menghadapi situasi. Itu kan menjadi sesuatu yang menginspirasi daripada kasih teori-teori. Ya, jadi I story itu cerita yang berhubungan dengan diri kita itu biasanya akan menyentuh sisi emosional. Karena ketika kita bercerita itu pun kita sendiri udah merasakan. Nah, itu yang pertama. Atau Pak, kalau seandainya tidak punya I story gimana? Carilah cerita yang kalau diartikan pesan moralnya itu adalah pesan moral yang cocok relevan dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Misalnya contoh kalau kita mau menceritakan tentang pentingnya kenapa integritas itu penting misalnya contoh. Nah, kalau kita bicara tentang integritas, kita bisa bercerita banyak analogi atau kisah, misalnya cerita tentang salah satu saya masih ingat waktu ketika masih kecil, cerita tentang ada anak yang suka berbohong. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia suka berteriak, ada serigala. Dan kemudian ketika penduduk datang, tertipu, ternyata nggak ada. Besok lagi teriak-teriak ada serigala gitu kan. Memang kampungnya seringkali kedatangan serigala. Ternyata nggak ada. Sampai suatu ketika benar ada serigala datang di kampung itu dan mengejar si anak itu. Anak itu teriak-teriak. Apa yang terjadi? Penduduknya paling nanti juga bohong lagi. Dan akhirnya betul-betul dimakan oleh serigala. Nah, dari pelajaran ini kan kita bercerita. Bukan kisahnya, tapi pelajaran moral. Bahwa pada saat ketika kita mulai seringkali nggak punya integritas, pada saat ketika kita mulai berbohong, pada saat ketika kata-kata kita nggak bisa dipegang, itu akan menjadi karakter dan bagaimana orang menilai kita. Ujung-ujungnya kalimat kita nggak akan pernah didengarkan, kita nggak akan ada yang percaya dengan kita. Dan akhirnya itu akan jadi bumerang buat kita. Yes. Nah, kalau cerita ini disampaikan pada saat momen yang tepat, itu bisa mengajarkan value yang pas. Jadi ini menjawab pertanyaan Mbak Tasya, cerita apa yang bisa dipakai? Jadi satu adalah I story, kalau bisa, karena itu menyentuh kita secara langsung. Yang kedua adalah cerita analogi, tapi pas relevan dengan topik apa yang mau kita bahas. Itu sebenarnya cerita-cerita yang berguna sebenarnya. Baik. Kadang-kadang Pak Antoni, ketika kita melakukan storytelling, oke Pak Antoni, saya nih orang pengusaha nih, saya pengen banget untuk bisa menggunakan teknik storyteller gitu di dalam saya berbisnis. Gimana caranya Pak Antoni? Saya ini gak bisa untuk berkata-kata gitu. Apalagi saya ketika mengucapkan cerita takutnya dikata berbohong gitu. Belum lagi kadang-kadang saya lupa Pak Antoni urutannya gimana. Nah, Pak Antoni ini kan salah satu pembicara yang sering banget ya Smart Listeners untuk mengungkapkan cerita-cerita, kemudian nilai-nilai kehidupan dari pengalaman orang lain. Tapi Pak Antoni bisa selalu lancar loh. Gimana caranya Pak Antoni? Ala bisa karena biasa. Oke. Jadi tetap saja apapun yang kelihatannya lancar tetap saja harus dipersiapkan. Jadi kalau misalnya kita berencana kita mau menggunakan cerita nih ya,
pada waktu presentasi, pada waktu ngajar, pada waktu ketika kita ceramah misalnya, pidato misalnya, itu harus dipersiapkan. Ya. Jadi pertama-tama kalau menyangkut cerita ini kita harus pikirkan, nanti saya mau cerita apa nih? Oke. Ya, kisahnya apa? Nah, sebaiknya memang kita mengatakan jangan sampai cerita itu bertele-tele. Ya. Nah, banyak yang keliru, banyak pikir, oh namanya cerita kemudian bertele-tele. Orang bosan juga kalau ceritanya terlalu bertele-tele. Kalau prinsip saya adalah ceritanya boleh panjang, tapi kalau panjang resikonya adalah cerita itu betul-betul harus dampaknya harus luar biasa. Ya, jadi kalau ceritanya nggak terlalu heboh-heboh banget, sebisa mungkin nggak usah panjang-panjang. Ya, pembelajarannya apa, settingnya seperti apa. Karena kan kalau kita bicara mengenai cerita, kan sebenarnya punya struktur. Ya, struktur dari sebuah cerita adalah dia dimulai dengan settingnya dulu, latar belakang supaya pendengar, penonton atau peserta kita tahu mengenai latar belakangnya. Kemudian jalannya cerita sampai kemudian klimaks, turunnya seperti apa, resolusinya, kesimpulannya seperti apa, dan pelajaran moralnya apa. Itu kan cerita strukturnya seperti itu. Semua cerita punya struktur seperti itu sebenarnya. Ya, nah itu harus kita persiapkan. Sambil kalau misalnya seperti kata Mbak Tasya, gimana kalau seandainya saya seringkali belepotan, lupa, ini mau ceritanya seperti apa? Ya sudah, latih. Ya, bisa dilatih. Ada yang bilang latihan di depan cermin boleh gitu, atau ya latihan sendiri aja. Coba ketika ngomong bisa juga kita menggunakan, sekarang ini sudah ada gadgetnya, kita bisa merekam kayaknya bagus nggak kalimat seperti itu. Ini satu hal yang menarik yang saya mau cerita buat teman-teman para eksekutif, para profesional leaders yang mendengarkan kita gitu. Anthony Robbins aja yang luar biasa, itu betul-betul precise, ketajaman yang luar biasa ketika kalau dia mengajar itu sampai betul-betul direkam. Bahkan ada zaman dulu itu ada steno, tukang steno yang mencatat apa kalimat-kalimat yang dikatakan. Dan setelah mengajar dia akan mencoba melihat kembali catatan-catatan itu. Dan dia melihat, kenapa aku ngomong kalimat seperti ini ya? Kenapa muncul statement-statement seperti ini? Ini too much, ini nggak usah. Nah besok itu menjadi revisi dia untuk berikutnya. Wow. Ya, makanya saya seringkali bilang, ini rahasia di antara kita ya, smart listener, bahwa kadang-kadang untuk para pembicara yang kita mendengar, ini ceritanya kok lancar banget, kok enak banget. Lu nggak tahu, dia udah cerita-cerita itu berapa kali gitu. Jadi jangan merasa bersalah juga ketika pertama kali kita menceritakan kok kayaknya belepotan, kok kalimatnya jadi panjang. Ya sudah, dari situ kita revisi, dari situ kita improve. Nah, lama kelamaan itu akan mencari cerita yang bagus. Baik. Ya. Ada nggak momen-momen di mana, singkat saja mungkin ya Pak Anthony, momen-momen di mana storytelling ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang efektif? Oke, jadi gini, kita harus tahu, satu, ada audiens yang mungkin tipikalnya tidak terlalu suka dengan terlalu banyak teori. Ya, jadi ada audiens tipe-tipe pemikir, istilahnya kita. Ya, kalau di ISC itu tipe-tipe yang lebih masuk dalam kategori yang betul-betul membutuhkan informasi yang data. Jadi terlalu banyak cerita itu akan dianggap sebagai ini too much, mana informasinya. Bluffing aja nih paling. Betul. Dan yang kedua, usahakan cerita itu harus masuk akal. Ya, jadi ketika kita, apalagi kalau cerita itu kita make up story-nya, ini make sense gak? Karena kalau kadang-kadang kita mendengar cerita kayaknya nggak make sense. Tadi kenapa kok nggak konsisten kan ceritanya gitu? Ya, jadi beberapa hal seperti itu harus kita perhatikan. Jadi dengan siapa kita bercerita, konteksnya seperti apa, dan saya bilang, kalaupun cerita jangan bertele-tele. Yang penting adalah ilustrasinya, gambarannya apa, dan yang terpenting adalah pesan moralnya. Karena kita berada di situasi bisnis. Ya, kita bukan dicerita, bukan ngedongengin anak kecil gitu ya, yang mau tidur. Iya, bukan lagi acara mendongeng gitu. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan sih kalau untuk bisnis storyteller. Oke, itu dia Smart Listeners, tips-tipsnya untuk Anda para pebisnis yang ingin mencoba untuk menjadi seorang bisnis storyteller. Siapa tahu bisa memboosting bisnis Anda dengan cara yang menyentuh emosi dengan kisah-kisah dan juga inspirasi yang Anda bawakan lewat cerita-cerita. Inspirasi dan juga motivasi lainnya masih tetap Anda bisa dapatkan seputar bisnis dalam podcast Smart Business bersama dengan Anthony Dio Martin. Smart Business, lead you better.